Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Wulandini, nomor NIM 28920500027, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 5 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaning Tias, SIP SEMM, tentang pengertian dan ruang lingkup ekonomi internasional. Oke, yang pertama adalah pengertian dari ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan ekonomi antara satu negara dengan negara lain yang dapat mempengaruhi alokasi sumber daya, baik antara dua negara tersebut maupun antar beberapa negara. Hubungan dalam perekonomian internasional dapat berupa perdagangan, investasi, pinjaman, serta bantuan kerjasama internasional. Berdasarkan pengertian tersebut, maka ilmu ekonomi internasional adalah ilmu yang mempelajari alokasi sumber daya yang langka guna memenuhi kebutuhan manusia. Masalah alokasi dianalisis dalam hubungan antara pelaku ekonomi, satu negara dan negara lainnya. Ilmu ekonomi internasional selain mempelajari aspek teoritis juga mempelajari aspek kebijakan atau polis atau international setting. Dalam aspek kebijakan ini, maka jangkauan ilmu ekonomi internasional jelas lebih luas dari cabang ilmu ekonomi lainnya karena mencakup antar negara. Sifat kebijakan dalam ilmu ekonomi internasional akan berbeda dengan sifat kebijakan dalam ekonomi nasional. Hubungan ekonomi internasional berbeda dengan hubungan ekonomi yang terjadi antar penduduk dalam satu wilayah yang sama atau dalam negeri. Dalam hubungan ekonomi internasional, setiap negara menerapkan beberapa pembatasan atau restriksi terhadap arus barang, jasa, serta berbagai macam faktor produksi yang akan melintasi batas negaranya. Hal ini tidak dilakukan secara internal. Arus ekonomi internasional banyak dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan bahasa, adat istiadat, serta hukum yang berlaku di masing-masing negara. Selanjutnya, arus barang, jasa, dan sumber daya secara internasional juga akan menimbulkan pembayaran dan penerimaan dalam bentuk mata uang asing yang nilainya selalu berubah sepanjang waktu. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup ekonomi internasional. Ruang lingkup ekonomi internasional terdiri dari yang pertama teori dan kebijakan perdagangan internasional, lalu yang kedua teori dan kebijakan keuangan atau moneter internasional. Yang ketiga, organisasi dan kerjasama ekonomi internasional, dan yang keempat adalah perusahaan internasional dan bisnis internasional. Pada dasarnya, ruang lingkup ilmu ekonomi internasional tidak berbeda jauh dengan ruang lingkup ilmu ekonomi pada umumnya. Perbedaannya hanya ilmu ekonomi umum berfokus mempelajari persoalan-persoalan yang bersangkutan dengan hanya satu negara, sedangkan ilmu ekonomi internasional mempelajari hal-hal yang bersangkutan dengan hubungan ekonomi antar negara. Perbedaan yang lebih nyata antara ilmu ekonomi internasional dengan ilmu ekonomi umum yang mempelajari hubungan-hubungan dalam satu negara adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, perbedaan dalam uang yang digunakan seperti dolar Amerika Serikat, pound sterling Inggris, mark Jerman, yen Jepang, baht Thailand, rupiah Indonesia, peso Filipina, ringgit Malaysia, dan sebagainya. Lalu yang kedua, peraturan atau ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan hubungan-hubungan ekonomi tersebut, misalnya kebijakan tarif atau bea masuk, pajak ekspor, larangan ekspor, dan kuota impor, dan lain-lain. Yang ketiga adalah perbedaan dalam hukum, selera, dan adat istiadat. Yang selanjutnya adalah manfaat hubungan ekonomi internasional. Studi ekonomi internasional sangat penting guna mengukur kemampuan suatu negara dalam kancah globalisasi ekonomi dunia yang ditandai oleh ciri-ciri atau karakter sebagai berikut. Yang pertama adalah keterbukaan pasar atau liberalisasi, perdagangan, arus uang, dan transfer teknologi. Yang kedua, ketergantungan ekonomi suatu negara dengan negara lain yang ditandai adanya perusahaan multinasional. Dan yang ketiga, persaingan semakin ketat antar negara atau antar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas yang makin optimal.
Negara sulit memenuhi kebutuhannya tanpa bekerja sama dengan negara lain. Perkembangan teknologi yang makin pesat, spesialisasi pekerjaan yang makin tajam membawa konsekuensi makin banyak barang-barang dan jasa-jasa dari berbagai jenis maupun kuantitasnya yang diperlukan manusia. Timbulnya hubungan ekonomi atau hubungan perniagaan antar negara disebabkan oleh yang pertama, perbedaan tingkat kelangkaan atau scarcity timbul karena adanya perbedaan sumber daya alam dan manusia. Sementara kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas, baik dalam jumlah maupun jenisnya, serta relatif dinamis, sehingga muncul berbagai kemungkinan pilihan untuk memenuhinya. Yang kedua, perbedaan faktor produksi. Perbedaan faktor produksi antara satu negara dengan negara lain akan mengakibatkan negara yang berlebihan atau surplus dan negara yang kekurangan atau defisit faktor produksi. Lalu yang ketiga, perbedaan harga barang. Selama ada perbedaan harga, maka selama itu pula terjadi hubungan ekonomi antar negara. Yang selanjutnya adalah hubungan ekonomi antar negara meliputi berbagai macam kegiatan yang dapat digolongkan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama hubungan ekonomi yang terjadi karena adanya pertukaran atau perdagangan barang dan jasa yang dihasilkan. Yang kedua, hubungan ekonomi yang terjadi karena adanya pertukaran, sumber daya ekonomi dan faktor-faktor produksi. Yang ketiga, hubungan ekonomi yang terjadi karena adanya hubungan utang piutang atau kredit antar negara. Pertukaran hasil atau output dalam berupa barang atau jasa, misalnya Indonesia mengekspor minyak, kayu olahan, karet, rempah-rempah, hasil kerajinan, dan masih banyak lagi. Untuk output yang berupa jasa, misalnya kita menjual jasa angkutan udara dan laut, pos, dan telekomunikasi di luar negeri. Pertukaran sarana produksi atau faktor produksi antar negara seperti tenaga kerja, modal, teknologi, dan kewirausahaan. Pertukaran ini terjadi misalnya karena adanya perbedaan nilai yang lebih tinggi atau ada program bantuan luar negeri. Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Saudi Arabia dan Malaysia untuk bekerja di proyek-proyek pembangunan atau rumah tangga di sana merupakan contoh aliran tenaga kerja ke negara lain. Faktor modal bisa berupa penanaman modal asing atau bantuan pinjaman luar negeri. Selanjutnya adapun faktor-faktor penghambat perdagangan internasional sebagai berikut ini. Yang pertama, tidak amannya kondisi negara. Adanya peperangan, kerusuhan, negara lain akan merasa takut dalam melakukan perdagangan. Yang kedua, kebijakan ekonomi. Setiap negara mempunyai kebijakan ekonomi yang berbeda-beda. Terkadang kebijaksanaan tersebut ada yang menghambat proses perdagangan internasional. Contohnya pembatasan jumlah impor. Yang ketiga, ketidakstabilan kurs mata uang asing. Yang keempat, sulit dan besarnya rasio proses pembayaran antar negara. Dan negara importer akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran ketika melakukan kegiatan perdagangan internasional. Resiko perampokan dan pembajakan. Pada umumnya, negara eksportir memilih melakukan pembayaran melalui telegraphic transfer, clearing, atau menggunakan LOC. Lalu yang kelima, kebijakan impor. Suatu negara salah satunya dengan penetapan tarif impor yang tinggi untuk melindungi hasil produksinya sendiri. Lalu yang keenam adalah rendahnya kualitas sumber daya. Apabila kualitas tenaga kerja rendah, maka barang atau produk yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang rendah pula. Ketujuh, perbedaan mata uang antar negara. Oleh karena itu, maka untuk melancarkan proses perdagangan internasional, perlu adanya penetapan mata uang internasional yang diterima setiap negara. Yang selanjutnya adalah pengertian perdagangan. Pertukaran atau perdagangan timbul karena salah satu pihak melihat adanya manfaat atau keuntungan tambahan yang bisa diperoleh dari pertukaran tersebut. Jadi, motif atau dorongan bagi orang untuk melakukan tukar-menukar adalah adanya kemungkinan diperoleh manfaat tambahan tersebut. Manfaat ini disebut manfaat perdagangan atau gains of trade. Perdagangan internasional dapat terjadi apabila kesepakatan atau ada komitmen bersama antar dua negara yang saling membutuhkan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Penyebabnya karena adanya perbedaan faktor sumber daya manusia atau SDM, sumber daya alam, modal maupun teknologi sehingga setiap negara harus menjalin perdagangan internasional dengan negara lain.
Perdagangan hanya akan terjadi apabila paling tidak ada satu pihak yang memperoleh keuntungan atau manfaat dan tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan. Ini selanjutnya berarti bahwa perdagangan bisa terjadi adalah sesuatu yang selalu baik. Selanjutnya, faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional diantaranya yang pertama, usaha untuk memenuhi kebutuhan. Faktor pendorong kebutuhan nasional yang utama adalah adanya keinginan untuk memperoleh barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri sendiri. Hal ini karena tidak semua negara dapat menghasilkan semua barang dan jasa. Contohnya negara-negara industri tidak dapat memproduksi bahan baku seperti kain, kayu, karet, minyak sawit, dan biji kopi, sehingga mereka harus mengimpor dari negara lain penghasil bahan baku industri. Begitu juga sebaliknya, negara berkembang seperti Indonesia belum bisa memproduksi alat-alat industri modern seperti pesawat terbang sehingga melakukan impor berbagai barang tersebut dari negara maju. Kedua, perbedaan kekayaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut menjadikan setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda pula. Lalu yang ketiga, perbedaan selera. Selera konsumen di dalam negeri terhadap produk luar negeri akan mempengaruhi suatu negara untuk mengimpor barang dan jasa tersebut. Contohnya Jepang dan Korea Selatan sama-sama menghasilkan barang elektronik dan ikan tuna dalam jumlah yang hampir sama. Tetapi orang Jepang lebih suka ikan tuna dan orang Korea lebih suka produk elektronik. Dengan kondisi seperti Jepang akan mengekspor barang-barang elektronik, sedangkan Korea Selatan akan mengekspor ikan tuna. Lalu yang selanjutnya adalah perbedaan iklim. Iklim juga mendorong terjadinya perdagangan internasional. Perbedaan iklim setiap negara menyebabkan terbatasnya potensi sumber daya alam. Yang kelima, keinginan memperluas pasar dan menambah keuntungan. Ada kalanya produsen menjalankan produksinya dengan tidak maksimal atau optimal karena takut akan mengakibatkan oversupply produksi, sehingga menyebabkan kerugian. Namun, ada beberapa produsen sengaja melakukan tindakan produksi besar-besaran untuk menambah penerimaan dan keuntungan, sehingga mendorong untuk perluasan pasar melalui perdagangan internasional. Yang keenam, kemampuan negara mengolah sumber daya ekonomi berbeda. Perbedaan kemampuan negara dalam mengolah sumber daya ekonomi menyebabkan terjadinya perbedaan biaya produksi. Hal ini menyebabkan biaya produksi di suatu negara relatif lebih murah jika dibandingkan dengan biaya produksi di negara lain. Yang selanjutnya adalah dampak perdagangan internasional terhadap pertumbuhan dan kompensasi. Pertama adalah perbedaan antara negara besar dan kecil. Besar kecilnya suatu negara tidak ditentukan secara absolut, tetapi ditentukan secara relatif terhadap pasar. Negara Swiss misalnya, walaupun secara absolut terhadap negara kecil, tetapi di pasar arloji merupakan negara besar dalam pengertian relatif. India adalah negara besar menurut ukuran absolut, tetapi di pasar mobil misalnya adalah negara kecil. Dan demikian negara kecil dalam pengertian perdagangan internasional bertindak sebagai price taker, yaitu negara yang tidak mampu mengubah harga pasar sesuatu komoditas berapapun jumlah yang diminta atau ditawarkan. Yang kedua, adanya pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari perubahan kualitas atau kuantitas faktor produksi, yaitu adanya perubahan dalam bawaan faktor atau faktor endowment, atau perubahan suatu fungsi produksi. Apabila suatu negara mengalami permintaan yang inelastis terhadap komoditas ekspor atau mengalami pertumbuhan ekonomi yang terpusat di sektor industri ekspor atau mempunyai kemampuan adaptasi yang rendah, maka pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan mungkin bukan jalan yang baik bagi negara tersebut. Penyebab pertumbuhan negara yang memiskinkan atau merundingkan atau immeasurizing growth itu adalah yang pertama, pertumbuhan negara yang bersangkutan lebih cenderung atau timpang ke sektor ekspor. Yang kedua, meningkatnya jumlah barang atau nilai produksi tidak mampu mengimbangi penurunan pendapatan karena turunnya harga. Jika harga relatif berbeda di masing-masing negara sebelum terjadi perdagangan, maka setelah terjadi perdagangan, kedua negara tersebut akan mendapatkan keuntungan. Itulah yang disebut proposisi dasar. Yang ketiga adalah permintaan luar negeri bagi barang ekspor adalah inelastis, yaitu elastis rendah.
sehingga peningkatan penawaran barang ekspor tersebut mengakibatkan penurunan harga. Dan yang terakhir adalah dampak perdagangan internasional terhadap kesejahteraan masyarakat. Bagaimana meningkatnya kesejahteraan sebagai hasil dari perdagangan didistribusikan kepada masing-masing negara? Terdapat dua sudut pandangan yang mempunyai kesimpulan yang bertolak belakang satu sama lain. Sudut pandang yang pertama, menurut teori neoklasik bahwa hubungan perdagangan luar negeri yang bebas mempunyai pengaruh lebih memeratakan distribusi pendapatan di dalam negeri atau antar negara. Hubungan ini mempengaruhi distribusi pendapatan lewat dua saluran utama, yaitu saluran perdagangan dan saluran modal. Sudut pandangan yang kedua bertentangan dengan teori neoklasik, menyatakan bahwa kesimpulan-kesimpulan teori neoklasik itu bertentangan dengan teori neoklasik, menyatakan bahwa kesimpulan-kesimpulan teori neoklasik itu bertentangan dengan sejarah maupun kenyataan yang ada sekarang. Perdagangan bebas dan penanaman modal asing justru tidak jarang mempertajam ketimpangan, baik dalam distribusi pendapatan antar negara maupun distribusi pendapatan antar warga masyarakat dalam suatu negara. Perdagangan bebas dan penanaman modal asing justru memperlebar jurang antara negara miskin dan negara kaya, serta hanya bisa menumbuh kembangkan sektor modern dan tidak bagi sektor tradisional. Dengan adanya perdagangan antar negara dapat disimpulkan kesejahteraan secara total bagi negara pengimpor dan negara pengekspor secara bersama-sama meningkat. Walaupun demikian, bila dilihat masing-masing produsen dan konsumen bagi kedua negara, tampak bahwa produsen di negara pengimpor dan produsen di negara pengekspor akan mengalami peningkatan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan ini jauh lebih besar dari penurunan kesejahteraan bagi produsen di negara pengimpor dan konsumen di negara pengekspor, sehingga resultnya memberikan peningkatan kesejahteraan di negara masing-masing. Cukup sekian materi dari video ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.